memenuhi rukun jual beli itu pun adalah sesuatu yang harus ada atau ada fondasi. Pertama, sikot akad, yaitu kehendak dari dua belah pihak dengan cara transaksi itu bisa dengan qauliyah atau ucapan dan fi'liyah atau perbuatan. Adapun sikot akad berupa qauliyah adalah memiliki dua rukun, yaitu satu, al-ijab, lafaz yang keluar dari penjual seperti aku menjual barang ini, dan lafaz yang keluar dari mushtari atau pembeli, contohnya seperti aku membelinya. Akad ijab qabul mayoritas terjadi pada yang nilainya tinggi. Untuk jual beli yang bernilai tinggi dianjurkan dengan sikot akad diucapkan, dan transaksi material KJB akta jual beli seperti sertifikat jual beli. Sementara sikot akad berupa perbuatan, yaitu jual beli mu'atoh, yaitu penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menyerahkan harganya atau uang tanpa mengucapkan sekata apapun. Mereka tidak mengucapkan dan dianggap perbuatan tersebut sebagai ijab qabul. Contohnya seperti jual beli di supermarket. Sebagian ulama menyatakan sikot akad itu wajib diucapkan. Kenapa? Karena ada suatu prinsip yang mendasari kalau jual beli harus ada pihak saling ridho dengan harga yang disepakati. Terus yang namanya ridho itu urusannya batin, terus bukti bahwa penjual ridho menjualnya. Jadi menurut ulama, bukti supaya ridho itu harus diucapkan atau diijab qabulkan. Ini adalah pendapat menurut mazhab Syafi'i. Ijab qabul itu wajib dilisankan baik untuk jual beli yang memiliki nilai yang tinggi ataupun nilai yang rendah. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama sepakat bahwa jual beli itu harus saling ridho, yaitu dari mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Kenapa? Karena di Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta dengan cara batil atau salah, kecuali melalui dengan perniagaan yang dilakukan dengan apa saja sih hikmah diperbolehkannya jual beli. Pertama, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia makhluk sosial karena saling membutuhkan serta menggerakkan ekonomi dan menjalani silaturahmi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari serta saling tolong menolong antara sesama. Syarat-syarat sah akad jual beli diantaranya, pertama, ada yang dinamakan dengan saling ridho antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli terdapat yang dinamakan dengan jual beli mufrad, yaitu jual beli secara paksa dalam waktu tertentu. Jual beli paksa bisa hukumnya boleh, yaitu paksaan yang sifatnya legal. Contohnya orang yang mempunyai hutang kepada suatu lembaga dan ia menjaminkan rumahnya. Dalilnya terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Syarat yang kedua yaitu syarat yang berkenaan dengan penjual dan pembeli. Di antaranya, orang yang seperti apa sih orang yang diperbolehkan berjual beli? Pertama, ada yang dinamakan dengan al-bali. Kedua, ada yang dinamakan dengan al-aqlu atau berakal. Ketiga, al-huriyah atau merdeka. Keempat, ar-rasyid atau cerdas. Syarat yang ketiga yaitu barang yang dijual belikan harus barang yang bermanfaat. Contohnya, serangga, dan tidak boleh menjual belikan barang-barang yang diharamkan. Contohnya seperti jual beli minuman keras, babi, patung, dan alat musik. Keempat, syarat yang keempat yaitu objek barang yang dijual belikan harus sudah dimiliki oleh penjual atau tidak sudah diizinkan penjual barang tersebut ketika akad. Janganlah menjual barang yang belum dimiliki. Dan syarat yang kelima, barang yang diperjualbelikan harus bisa disaksikan langsung. Penjual dan pembeli harus ada di satu tempat. Harganya juga. Terakhir, barang yang dijual belikan harus diserah terimakan di majlis akad. Gak boleh kita menjual belikan barang yang serah terimanya kecil. Contohnya menjual motor yang hilang, burung yang sedang terbang, atau gak ada dan gak mungkin diserah terimakan.